kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah-tengah umatnya tidak dapat diselami oleh akal budi dan pikiran manusia. Sebab Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, perbuatannya juga besar dan terbukti sangat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Engkau selalu melakukan perkara-perkara ajaib di luar pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, akal kami terbatas, pikiran kami terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Beri hikmat dan bijaksana-Mu supaya kami dapat memahami dan dapat mengerti firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada hari Pentakosta terjadi sesuatu di luar dugaan, di luar pikiran, dan di luar pemahaman orang-orang yang saleh pada zaman itu. Ada 120 orang yang tetap tinggal di Yerusalem, dan mereka berasal dari berbagai macam daerah. Kisah Rasul 2 menceritakan orang-orang saleh yang tetap di Yerusalem. Mereka berasal dari seluruh bumi ini, bahkan di bawah kolong langit ini. Mereka berasal dari mana-mana dan ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan hari Pentakosta. 10 hari kemudian sesudah Tuhan Yesus naik, lalu turunlah Roh Kudus. Dan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan hidup. Dan yang luar biasa, perubahan-perubahan hidup yang mereka alami hanya satu tujuannya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Orang-orang saleh yang dipenuhi oleh Roh Kudus berupa lidah api, mereka bisa berbahasa yang dimengerti oleh bangsanya sendiri. Ada orang Yahudi yang tinggal di Arab, orang Yahudi yang tinggal di Kirene, di Partia, Pamfilia, dan berbagai macam daerah di Asia. Mereka mengalami perubahan, dan mereka bisa berbahasa yang dipahami oleh orang lain. Contohnya kita di negara kita banyak bahasa. Bahasa Batak aja macam-macam. Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fak-Fak, Mandailing, dan segala macam. Tidak semua orang mengerti bahasa itu. Tetapi pada hari Pentakosta, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang, mereka mengalami perubahan. Lalu apa yang mereka ceritakan hanya satu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati, dan Tuhan Yesus memberi pengharapan kepada orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Mesias yang dinanti-nantikan oleh banyak orang di tengah-tengah hidup bangsa Israel. Mereka menceritakan itu ke berbagai daerah. Mereka pulang ke bangsanya masing-masing, lalu mereka bisa berbahasa roh, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain.
Dan orang-orang saleh ini mengalami perubahan hidup. Sehingga dalam kehidupan mereka hanya punya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Meskipun mereka berbagai macam bahasa, bangsa, dan daerah, tapi mereka bersatu untuk membesarkan nama Tuhan. Dan tujuan mereka membesarkan dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah supaya Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Dan oleh semangat itulah dan pengalaman itulah banyak orang-orang yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kisah Rasul menceritakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, umat Kristen bertambah karena kesaksian yang benar. Banyak orang menceritakan dan memberitahukan siapa Yesus Kristus sebenarnya. Dan mereka yang mau mendengar dan mau menerima Yesus, mereka bertobat, memberi diri dibaptis. Semakin hari orang yang percaya kepada Kristus semakin banyak. Dan semangat penginjilan itu sampai ke daerah kita, bangsa kita, Indonesia. Kita orang Indonesia, berbagai macam suku di Indonesia. Mungkin saat ini hampir semua suku sudah mendengar Injil. Dan banyak orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan di luar suku Batak. Suku-suku yang lain banyak yang sudah menerima Injil. Inilah pekerjaan Allah, perbuatan Allah yang tidak terselami oleh pikiran kita. Sebab ketika Allah bekerja dan pekerjaan Allah dimanapun, kapanpun, zaman apapun, selalu mendatangkan damai sejahtera. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera dan pekerjaan yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang merana, orang-orang yang putus pengharapan dan tidak memiliki harapan. Ketika orang-orang yang percaya dalam Kristus menceritakan siapa Yesus, akhirnya mereka memperoleh jawaban. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita memiliki semangat itu karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Dengan bahasa apapun kita sampaikan, harus satu apa yang perlu kita ceritakan, yaitu perbuatan Allah. Siapa Yesus Kristus sebenarnya. Banyak orang memiliki kesaksian, tapi bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, nama diri sendiri. Lewat renungan pagi ini, mari kita ceritakan perbuatan Tuhan. Dan ketika orang mendengar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, percayalah mereka akan mencari Tuhan yang sama seperti kita, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang mengenal Kristus lewat apa yang kita ceritakan, lewat apa yang kita alami dan pengalaman hidup kita. Mari kita pakai untuk menjadi saksi bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Pagi ini kami boleh mendengarkan suara-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar di tengah dunia, di tengah gereja, dan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.